Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Sinta Melati, yang kedua Egi Raisya Putri, yang ketiga Marliani Fatima Luo. Hasil dari proyek dari kelompok 6 yaitu berupa poster yaitu mengenai diabetes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala yang terdapat atau dapat dilihat pada orang yang menderita diabetes. Yang pertama, mereka sering merasa kehausan, di mana biasanya dapat kita lihat orang yang menderita diabetes ini terlihat sangat menderita begitu haus dikarenakan penyakit diabetes yang dideritanya. Kemudian mereka sangat mudah lelah. Meskipun tidak melakukan banyak aktivitas, tapi dapat dilihat bahwa para penderita diabetes ini mudah sekali mengalami kelelahan karena penyakit diabetes tersebut. Kemudian para penderita diabetes ini memiliki keadaan di mana ketika mereka terluka, luka tersebut akan lama sembuh, tidak seperti orang-orang pada umumnya di mana luka akan cepat sembuh, akan tetapi pada penderita diabetes luka pada tubuhnya akan lama untuk sembuh. Nah, gejala pasti dari para penderita diabetes ini tentunya mereka memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Selanjutnya, gejala yang dialami oleh para penderita diabetes ini adalah mereka akan kekurangan berat badan secara drastis. Meskipun awalnya berat badan mereka tinggi atau menderita obesitas, biasanya setelah lama mengidap penyakit diabetes, orang yang menderita diabetes ini akan kehilangan berat badannya secara drastis. Itulah gejala-gejala yang dapat dilihat dari orang yang menderita diabetes. Baiklah, setelah membahas mengenai gejala-gejala yang didapati atau dirasakan oleh orang-orang yang menderita diabetes, sekarang kita masuk ke tindakan preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan agar kita ataupun orang terdekat kita tidak menderita diabetes. Nah, tindakan yang pertama yang dapat dilakukan adalah menjaga berat badan tetap ideal, dikarenakan jika berat badan tidak ideal atau melampaui batas normal berat badan, di mana kita obesitas, di situ nanti kita akan memiliki kesempatan lebih besar untuk terjangkit penyakit diabetes. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menjaga agar berat badan tetap ideal. Nah, kemudian setiap harinya kita harus rutin melakukan aktivitas fisik kurang lebih 30 menit, meskipun aktivitas fisik yang kita lakukan ini merupakan aktivitas fisik yang ringan, akan tetapi harus tetap dilakukan rutin setiap hari untuk menghindari atau sebagai tindakan preventif agar kita tidak terjangkit penyakit diabetes. Kemudian tentunya dari pola makan kita, untuk pola makan kita benar-benar harus memperhatikan porsi makan yang ideal, kemudian memakan buah dan sayur-sayuran dan menghindari makanan-makanan atau bahan-bahan makanan yang mengandung garam, gula, dan lemak jenuh. Tak dapat dipungkiri untuk faktor selanjutnya adalah kita harus mengelola stres kita atau mental healthy kita. Meskipun tidak secara fisik, tapi pengaruh stres ini sangat mempengaruhi kita nanti akan terjangkit diabetes atau tidak. Nah, di sini saya benar-benar menyarankan kepada kita semua untuk benar-benar menjaga mental healthy kita. Kemudian untuk selanjutnya kita benar-benar harus rajin mengecek kadar glukosa darah kita setiap periode, misalnya sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Jadi kita harus rutin mengecek karena sebagai tindakan preventif nanti apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang merokok, mengkonsumsi minum-minuman keras, bahkan narkoba. Nah, hal ini harus dihindari agar kita tidak terjangkit dari penyakit diabetes.
Nah, oleh karena itu, yuk cegah, obati, dan lawan diabetes dengan cerdik sekarang, yaitu dengan tindakan-tindakan preventif yang kami paparkan atau kami jelaskan tadi. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.